Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidak lepas dari peran para ulama. Dari bilik-bilik pesantren, para alim itu mengobarkan semangat hubbul waton. Satu di antara ulama yang berada di garis depan perjuangan melawan tirani penjajahan adalah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Probolinggo. Kiai Hasan Sepuh Genggong, begitu beliau biasa dipanggil, adalah putra Kiai Samsudin dan Nyai Khadijah, asal desa Sentong, kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong lahir pada 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1843 Masehi. Karomah Kiai Hasan Sepuh Genggong telah nampak sejak beliau dalam kandungan. Saat itu, Nyai Miri sedang mengandung. Pada suatu malam bermimpi indah. Dalam mimpinya, Nyai Miri meraih bulan purnama dengan kedua tangannya. Bulan purnama yang dipegang itu kemudian ditelan oleh Nyai Miri tanpa tersisa sedikit pun. Di kemudian hari, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau biasa disebut Kiai Hasan Sepuh dikenal sebagai ulama karismatik dan penuh karomah. Pengabdiannya di jalan agama seiring sejalan dengan perjuangannya dalam proses pendirian kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak zaman kolonialisme Belanda hingga masa kependudukan Jepang, pesantren Genggong menjadi tempat persembunyian para gerilyawan. Kiai Hasan Sepuh menolak dan melarang segala unsur yang berbau penjajah. Beliau selalu memberikan dukungan moral, materi, dan tenaga untuk berjuang meraih kemerdekaan dan sekaligus mempertahankannya. Pada masa tersebut, Genggong merupakan tempat yang aman untuk dijadikan markas para pejuang, khususnya pasukan Laskar Hizbullah Fisabilillah Probolinggo. Bahkan seorang gerilyawan bernama Brigjen Wiono pernah mengungsi beberapa waktu di Genggong. Brigjen Wiono pernah menjabat Gubernur Jawa Timur. Di samping itu, Kiai Hasan juga mengizinkan gerilyawan untuk menyimpan senjata di dalam pesantren Genggong. Suatu ketika hal itu tercium oleh cakra atau mata-mata Belanda. Namun saat penggeledahan, tentara Belanda tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pasukan Belanda pun kembali ke markas dengan tangan hampa. Bahkan dalam perjalanan, tepatnya di Pajarakan Probolinggo, truk itu terguling tanpa sebab yang jelas. Mengenai sikap Kiai Hasan Genggong pada Belanda, di suatu hari pada tahun 1945, Kiai Hasan Sepuh kedatangan beberapa orang tamu. Mereka adalah Kiai Maksum dan beberapa rekannya. Kiai Maksum adalah pengasuh pesantren Subulus Salam, Desa Kapasan, Pajarakan, Probolinggo. Tujuan Kiai Maksum menemui Kiai Hasan Sepuh Genggong adalah untuk menanyakan sikap Kiai Hasan pada Belanda. Bagaimana hukum memerangi Belanda? Kiai Hasan keluar untuk menemui tamu-tamu itu. Tak biasanya Kiai Hasan menggunakan kopiah hitam saat itu. Bahkan di pinggang beliau terselip sebilah keris. Tamu-tamu Kiai Hasan menjadi tertegun dan heran pada sikap Kiai Hasan Sepuh. Namun mereka kemudian sadar bahwa sikap Kiai Hasan adalah jawaban dari pertanyaan yang akan mereka ajukan. Padahal Kiai Maksum belum menanyakan apapun pada Kiai Hasan. Namun pertanyaan itu sudah terjawab melalui isyarat kopiah hitam dan keris sebagai simbol perlawanan dan rasa nasionalisme terhadap negara. Kiai Hasan Sepuh wafat 11 Syawal 1374 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juni 1955 Masehi, dalam usia 115 tahun. Beliau meninggalkan catatan indah bagi generasi yang akan meneruskan perjuangan dan jihadnya, mendakwahkan agama, mencintai dan membela negara.